Laut Indonesia. Sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup. Cerita ini tentang sekelompok masyarakat yang membantu menjaga dan melestarikan perairan Indonesia. Saya, Putu Pinandita Bagus Renata, akan menceritakan perjalanan saya. Jadi malam itu kami mendengar suara bom dari kejauhan. Lalu kami mencoba untuk mencari tahu dari mana asal suara bom tersebut. Ada kaki. Itu loh. Itu nih. Pak Mako. Kamu. Ya, di belakang kampung ini. Assalamualaikum. Ini. Begini Pak. Iya. Kampung kita pelaku. Iya. Puro maniang. Palawangnya deh. Gabus sih. Jadi makanya aku beri toka di sini. Dendro. Makanya beri kak di situ. Kira-kira tetap siaga kejadian. Minta dendro lokasi. Tapi Pak Ketua, nak dikit melapor. Karena semia. Iya. Karena sabab menraki karan ro ya ro nuero. Iya. Merusak itu ya. Korupa itu Jadi cek kiron pendi. Jadi petugas karung supaya bisa rame-rame untuk pindah semua ini. Iya. Mereka deh beri kami rumah itu. Iya. Kapoposang merupakan wilayah yang berada di daerah Pangkep, Sulawesi Selatan. Kapoposang sendiri memiliki anggota Pokmaswas berjumlah 15 orang. Pak Safarudin adalah sosok yang membentuk kelompok ini dan saat ini menjadi ketua kelompok Pokmaswas. Sebelum ada Pokmaswas, itu kan masih masyarakat yang terlibat. Setelah ada pembentukan Pokmaswas, nah itu kan lebih kuat kita punya jaringan, lebih kuat kita punya kekuatan. Karena sebagai Pokmaswas itu punya lembaga dan dinaungi dengan kementerian. Disitulah kita lebih lebih semangat. Nah, untuk mencegah illegal fishing di sekitar Kapoposang. Selamat sore. Semangat. Sore ini kita akan patroli untuk mencegah illegal fishing di sekitar Kapoposang supaya pulau kita ini dijadikan ikon, dijadikan pulau mandiri. Daerah ini sering terjadi illegal fishing, terutama destructive fishing. Sore itu saya dan anggota kelompok Pokmaswas bersiap untuk melakukan patroli. Biasanya untuk kegiatan patroli yang dilaksanakan seperti ini biasanya berapa kali sehari atau seminggu atau per bulan, Pak? Itu tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya biasa ya kita patroli. Jadi kapan-kapan 5 menit 10 menit ada laporan kita turun lagi gitu. Tergantung lah. Tetapi kita selalu mengawasi karena bukan cuma Pokmaswas yang terlibat di semua ini, tetapi masyarakat Kapoposang semua terlibat. Tergantung dari laporannya masyarakat. Tidak lama kami patroli, dari kejauhan samar-samar kami melihat 2-3 orang di atas perahu yang sedang mempersiapkan sesuatu. Ya tulah nih. Wih, perahu ini. Kemungkinan pelaku itu, Pak. Iya. Ini 3 orang. Iya. Baru dia ada yang tuh bisa juga. Itu bongnya itu, Pak. Iya, itu dia. Iya. Tuh. Oh, itu? Bom itu, Pak. Bom. Ya.
Ya, jaga. Apa pada itu paranwe? Kita bawa ke balai karena kita kan belum punya kantor, cuma pos-pos ya. Nah, kita di situ kita dapat diskusi. Jadi kita ini bukan sekedar begini-begini, enggak. Kita memberikan kenyamanan kepada pelaku. Memberikan makanan, kopi. Saling kekerasan. Ya. Iya. Kata ini Pokmaswas. Iya, sesuai dengan seperti tamu. Karena kita memaklumi juga pelaku itu mungkin tidak ada jalan keluar untuk melakukan yang lain. Jadi Pokmaswas itu sebenarnya dia sudah diwadahi di dalam undang-undang ya, terutama di Undang-Undang 31 2004. Memang dia sudah diwadahi di pasal 67 itu. Apabila menemukan satu indikasi pelanggaran di lapangan, seperti melihat kegiatan-kegiatan pengeboman, pembiusan, bisa dia tangkap tangan, tapi dia melaporkan nanti bahwa ada pelanggaran di wilayah mereka. Pokmaswas itu kelompok masyarakat pengawas. Itu kami bentuk di lapangan, bisa di sentra-sentra perikanan, bisa di kelompok nelayan, di kelompok budidaya maupun tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita libatkan mereka untuk menjaga kelautan perikanan kita, menjadi pengawas mereka. Nama saya Ketut Mangkulatra. Terus jabatan saya di sini sebagai Ketua Pokmaswas di Tirta Segara. Bali terkenal dengan pariwisata yang tidak diragukan lagi. Pantai maupun laut sudah menjadi salah satu wisata yang selalu dirindukan keindahannya. Di sini juga terdapat Pokmaswas yang sangat peduli dengan perairan Pulau Bali. Sosok yang ramah dan bersahajalah refleksi dari Pak Ketut Mangkulatra yang menjadi Ketua Pokmaswas Tirta Segara. Menurut beliau, Pokmaswas berdampak sangat positif terhadap daerah yang dijaga oleh mereka. Meningkatkan taraf hidup nelayan atau pendapatannya. Jadi masyarakat setempat juga merasakan kegiatan-kegiatan seperti snorkeling, diving bisa dilakukan di tempat kami. Banjar Labuan Amuk, Karangasem, Bali memiliki Pokmaswas yang sangat aktif mengembangkan pengawasan perairan mereka. Kegiatan yang sangat rutin dilakukan oleh Pokmaswas Tirta Segara adalah melakukan rapat koordinasi dengan anggota Pokmaswas, yaitu di setiap tanggal 17. Pokmaswas Tirta Segara memiliki sarana pendukung dari hasil swadaya kelompok. Sarana pendukung ini diberi nama oleh mereka Pos Apung di Tengah Laut. Membentuk pos di tengah laut itu fungsi sebenarnya untuk pengawasan. Jadi yang kedua fungsinya sebagai wisata mancing. Hasil. Jadi orang-orang dari daerah lain datang ke tempat kami di sini untuk menikmati wisata mancing di pos kami. 2016 kalau nggak salah. 2016 kita buat pos di sini terbuat dari bambu. Jadi karena faktor umur, bambu kan nggak kuat dia di air. Jadi setelah dia berumur 3 tahun hancur. Jadi kami dengan anggota, dengan masyarakat Pokmaswas punya ide. Jadi kenapa sih kita nggak bikin lebih gede lagi? Nah jadi
saya bilang kalau yang gede pakai bambu percuma juga. Ya lebih baik kita sekalian aja, biaya sekalian gitu dengan fiberglass seperti ini yang Bapak lihat ini. Nah jadi dia antusias, anggota semua setuju dengan biaya swadaya. Saya udah perkirakan waktu itu habis 1 M lebih gitu. 1 M lebih. Jadi setuju dia, anggotanya setuju. Jadi ya bagus lah. Jadi ide-ide keluar muncul dan kita laksanakan. Nah, akhirnya kita buat seperti ini. Terus kalaupun terjadi sesuatu di sana, di gunung sana ya, itu nelayan kita tuh saling informasi. Jadi nelayan kita yang di sana menemukan sesuatu hal yang mencurigakan, dia ngelapor sama saya. Nanti saya bersama anggota mencari ke lokasi, menginterogasi langsung. Pokmaswas tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya di Makassar dan Bali, kali ini di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung, terdapat juga kelompok masyarakat pelaut. Yang itu, tadi kita berendam ini. Jadi Bandi tadi kan, yang lapoginya, yang dari kelompoknya kan. Mengusulkan untuk masalah pendalaman sungai. Kita kan nelayan di desa kita ini ada 300-an kapal. Dan itu setiap hari melaut. Jadi pendangkalan itu ada 200 meter. Itu yang saat ini diprioritaskan dari masyarakat oleh kadesnya untuk mengeruk. Pendalaman sungai Pak, pengerukan sungai. Saat itu saya bersama Ketua Pokmaswas Pari mengecek perairan. Karena akhir-akhir ini perairan tersebut sudah mulai dangkal. Sehingga perlu dilakukannya antisipasi untuk pendalaman perairan agar kapal perikanan dapat beroperasi secara maksimal. Lokasi pengerukan untuk jalur kapal para nelayan ini tidak jauh. Ya sekitar 10 menit saya dan ketua kelompok menggunakan kapal nelayan. Ini kan dalamnya sekarang udah naik ini. Oh, udah naik air ya. Jadi udah sekitar setengah meter kan. Meter. Kalau pagi tadi itu paling seginian kan, ini nggak bisa lewat. Nah, jadi nanti dari sini titik awal sampai ke sana ada 200-an meter gali itu 20 meter. Terus pembuangannya udah kita sepakati ke arah barat. Perairan Belitung mempunyai hal unik yang jarang ada di jalur perairan lain. Barang muatan kapal tenggelam yang juga merupakan objek pengawasan dari Pokmaswas Pari. Museum Tanjung Pandan ini diresmikan pada tanggal 2 Maret tahun 1962. Ya, di sini kalau kami bilangnya barang antik yang ada di Pulau Belitung ini, memang perairan ini adalah katanya merupakan jalur sutra penyeberangan antara dari Laut Cina Selatan ke Pulau Jawa. Perlu dilakukan pengawasan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan ilegal. Karena mungkin masyarakat menganggap bahwa BMKT itu nilai jualnya mahal ya. Jadi memang harus ada perhatian pengawasan terkait dengan benda berharga muatan kapal tenggelam. Jadi tugas kami di sini sebagai Pokmaswas ya juga memantau barang-barang antik yang ditemukan di daerah Belitung ini. Harapan kami itu bisa ya dijaga dengan baik, yang sudah ditemukan ada di museum agar bisa dikenalkan ke luar-luar daerah, ke mancanegara, karena ini suatu hal untuk mendukung masalah pariwisata di Kabupaten Belitung. Beraneka ragam khas setiap daerah yang dijaga oleh kelompok masyarakat pengawas untuk tetap menjadikan perairan laut Indonesia menjadi lebih aman, lestari, dan terlindung dari kegiatan pelanggaran kelautan dan perikanan. Nama saya Suhairi. Saya sebagai Ketua PRPM Pasir Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat.
Awalnya ini Pak, kampung ini abrasi Pak. Abrasi awalnya. Saya tadinya tidak terpikirkan bahwa akan terjadi seperti ini. Mangrove-nya bagus, ya, terus tanahnya, daratannya nambah gitu awalnya. Ya tadi tuh ya awalnya nggak ada analisa, nggak mungkin jadi katanya gimana tanahnya tandes, tapi lebih baik mencoba daripada tidak Pak. Yang akhirnya ya saya urus dengan telaten gitu, ya akhirnya jadi mangrove. Mangrove Pasir Putih Karawang memiliki luas sekitar 35 hektar. Dibangun sejak tahun 2014, di mana Pak Suhairi dan kelompok Pokmaswas yang merawatnya. Mereka mengembangkan pembibitan sendiri untuk mangrove yang ada di pasir. Pengembangan bibit ini untuk seremonial atau acara khusus dan dijual oleh Pokmaswas Mina Jaladri. Iya diambil supaya kenapa pakai plastik? Dulu mah kan pakai polybag plastik yang itu yang polybag. Karena ini untuk mempermudah pengambilan. Kalau yang ininya bolong plastiknya, ini kan banyaknya kadang-kadang orang nggak sabar, tarik akhirnya mati. Orang dari mana-mana di Facebook itu wah bagus katanya. Terus ada dana CSR dari Pertamina. Pas ada modal itu buat trek papan. Untuk membiayai operasional Pokmaswas, mereka memberlakukan wisatawan membayar parkir saja, yaitu sebesar Rp5.000. Iya memang orang datang untuk yang menikmati suasana mangrove ini seperti apa. Mungkin orang-orang di sana. Terus ya dari mulut ke mulut mungkin bagus mangrove Pasir Putih. Tidak hanya Pokmaswas Mina Jaladri di Kabupaten Karawang yang berhasil membuat kawasan konservasi mangrove. Ada juga salah satunya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di daerah Padang Ampiang Parang. Pembibitan mangrove, jadi bagi yang sudah mengisi polybag, kemudian polybagnya itu berpencar-pencar, segera nanti pindahkan ke pembibitan kita supaya nanti aman dari sapi atau gangguan ternak lainnya. Haritman, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan. Pokmaswas ini memiliki nama Laskar Pemuda Peduli Lingkungan. Pokmaswas ini memiliki tempat yang sangat terjaga dan memiliki banyak fasilitas edukasi maupun konservasi. Contohnya ada mangrove, cemara pantai, maupun penyu. Mangrove dirawat dan dilestarikan oleh Laskar Pemuda Peduli Lingkungan. Hal tersebut guna mengurangi resiko bencana alam yang mungkin terjadi dari pantai, yaitu salah satunya adalah bencana tsunami. Selain itu, mereka pun melestarikan cemara pantai, kurang lebih sekitar 3.300 pohon. Secara teori, cemara laut ini bisa mengurangi risiko bencana tsunami sampai 60%, karena kalau dia tumbuh selamat, termasuk juga mangrove, dia tumbuh dengan baik, air tsunami yang masuk ke dalam ke pemukiman kita itu tidak terlalu liar dia. Berbeda ketika kawasan pantai kita terbuka, kemudian tidak ada vegetasi, itu sangat berisiko terjadinya korban yang lebih besar kalau sekiranya terjadi gempa diiringi tsunami. Oke, selamat datang di kawasan konservasi Penyu Amping Parang. Baik, sebelum kita merilis tuki atau melepas tuki ke alam liar, ke laut, ada beberapa hal yang perlu disampaikan.
bahwa penyu merupakan hewan langka yang terancam punah. Ya, jadi awalnya kawasan Pantai Amping Parak itu sepanjang 2,7 km itu memang merupakan tempat pendaratan penyu. Konservasi penyu ini adalah landasan mengapa Pokmaswas dibentuk di daerah ini. Karena banyak sekali yang melakukan kegiatan pencarian telur penyu secara ilegal. Sekarang kita berada di bak Tuki. Kepada petugas dimohon untuk mengambil ember. Silakan dipindahkan ke ember dulu. Baru setelah itu kita bawa ke pinggir pantai. Beragam cara untuk menjaga perairan Indonesia. Intinya hanya satu tujuan mereka, menjadikan laut Indonesia tetap lestari dan terlindung dari kegiatan pelanggaran kelautan maupun perikanan. Dengan semangat bersatu yang selalu dipegang teguh oleh mereka, kebersamaan, tawa, canda, suka maupun duka. Kemana kamu sahabatku? Selamat jalan ya, kamu dirilis sore ini. Terima kasih telah menjaga laut kita.